Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luluul Maula Zain dari kelompok 9 yang akan memaparkan observasi pada teknik pengumpulan data. Nah, sebelum kita membahas tentang observasi, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Nah, dalam pengertian lain, teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam proses penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Nah, kemudian dalam teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah data yang sangat tepat sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah suatu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Nah, dalam kesalahan melaksanakan pengumpulan data dalam suatu penelitian, maka akan mengakibatkan secara langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian. Kegiatan pengumpulan data pada prinsipnya merupakan kegiatan penggunaan metode dan instrumen yang telah ditentukan dan diuji validitas dan reliabilitasnya. Nah, secara sederhana, pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Nah, dalam teknik pengumpulan data ini ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai observasi. Nah, yang pertama yaitu pengertian observasi. Nah, observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner ini selalu berkomunikasi dengan banyak orang, tetapi observasi ini tidak hanya kepada orang saja, tetapi dengan objek-objek alam yang lainnya. Nah, Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. 2 di antaranya terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Menurut Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yang fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Nah, data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang canggih sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas. Nah, kemudian di sini ada macam-macam observasi. Yang pertama, observasi partipasif. Nah, dalam kegiatan observasi ini, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Nah, sambil melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Nah, dengan observasi partipasif ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Seperti telah dikemukakan bahwa observasi ini dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama adalah partisipasi pasif. Dalam hal ini, peneliti datang di tempat kegiatan
orang yang diamati, tetapi tidak ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, yang kedua, partisipasi moderat. Dalam observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Nah, peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipasif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya. Nah, yang ketiga, partisipasi aktif. Dalam observasi ini, peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap. Dan yang keempat, partisipasi lengkap. Dalam melakukan pengumpulan data, penelitian sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data. Jadi, suasananya sudah natural. Peneliti tidak terlihat melakukan penelitian. Hal ini merupakan keterlibatan peneliti yang tertinggi terhadap aktivitas kehidupan yang diteliti. Nah, macam-macam yang kedua yaitu observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini, penelitian dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang pada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi, mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Nah, yang ketiga, peneliti tidak terstruktur. Nah, observasi tidak terstruktur. Observasi tidak struktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu cara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan saja. Nah, di sini ada objek observasi. Menurut Spradelli, dinamakan situasi sosial yang terdiri atas 3 komponen, yaitu yang pertama place atau tempat di mana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, aktor atau pelaku yang sedang memainkan peran tertentu. Yang ketiga, activity atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung. Nah, di sini juga ada tahapan-tahapan observasi. Menurut Spradelli, tahapan observasi sebagai berikut. Yang pertama, observasi deskriptif yang dilakukan peneliti pada saat memasuki situasi sosial tertentu sebagai objek penelitian. Pada tahap ini, penelitian belum membawa masalah yang akan diteliti, maka peneliti melakukan penjelajahan umum dan menyeluruh, memotret semua objek, melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Semua data direkam, oleh karena itu hasil dari observasi ini disimpulkan dalam keadaan yang belum tertata. Nah, yang kedua, observasi terfokus, yaitu suatu observasi yang telah dipersempit untuk difokuskan pada aspek tertentu. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis taksonomi sehingga dapat menemukan titik fokus. Yang ketiga, observasi terseleksi, menguraikan fokus yang ditemukan sehingga datanya lebih rinci. Nah, dengan melakukan analisis komponensial terhadap fokus, maka pada tahap ini peneliti telah menemukan karakteristik, kontras-kontras perbedaan, dan kesamaan antara kategori. Nah, serta menemukan hubungan antar satu kategori dengan kategori yang lainnya. Nah, di sini ada manfaat observasi. Nah, menurut Panton, dinyatakan bahwa manfaat observasi sebagai berikut. Yang pertama, dengan observasi di lapangan, peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Yang kedua, dalam observasi maka akan diperlukan pengalaman langsung sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Yang ketiga, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati oleh orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu.
Nah, yang keempat, peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar responden, sehingga peneliti memperoleh gambar yang lebih komprehensif. Melalui pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti. Nah, itu dari pemaparan saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Hartini dari kelompok 9. Saya ingin memaparkan tentang teknik wawancara pada teknik pengumpulan data. Nah, wawancara di sini adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Nah, wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden atau narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Nah, seiring berkembangnya teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya via telepon, email, atau lain-lainnya. Kemudian di sini wawancara terbagi menjadi dua. Yang pertama, wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa saja yang hendak digali dari narasumber tersebut. Nah, pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, kamera, foto, dan instrumen-instrumen lainnya. Kemudian ada wawancara tidak terstruktur. Adalah wawancara bebas. Maksudnya di sini peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari narasumber tersebut. Kemudian ada macam-macam wawancara. Nah, menurut Esterberg 2002 mengemukakan bahwa beberapa macam wawancara itu yang sudah tadi disebutkan ya. Kemudian di sini ada langkah-langkah wawancara. Nah, langkah-langkah wawancara saya di sini menggunakan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan, kemudian menyimpan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan, kemudian mengawali atau membuka alur wawancara, kemudian mengonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya, kemudian menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan, kemudian yang terakhir mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Nah, di sini ada isi wawancara. Beberapa jenis yang dapat dinyatakan dalam wawancara adalah yang pertama, ada pengalaman dan perbuatan responden. Yang kedua, pendapat, pandangan, tanggapan, tafsiran, atau pemikiran tentang sesuatu. Kemudian ada perasaan, respon emosional. Kemudian ada pengetahuan, fakta-fakta, apa yang diketahui tentang sesuatu. Kemudian ada penginderaan, apa yang dilihat, didengar, diraba, dikecap, atau diciumnya diuraikan secara deskriptif. Kemudian ada latar belakang pendidikan, seperti pekerjaan, daerah asal, tempat tinggal, keluarga, dan sebagainya. Yang keempat ada alat-alat wawancara, yang sudah disebutkan di atas bahwa ada buku catatan, kemudian tape recorder, kamera untuk foto-foto. Nah, itulah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wajdi Lutfi Hijamuddin dari kelompok 9 mata kuliah seminar proposal. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Nah, adapun kuesioner sendiri menurut para ahli, yang pertama menurut Dewa Ketut Soekardi mengatakan bahwa pengertian kuesioner adalah suatu bentuk teknik atau pengumpulan data yang dilakukan
pada metode penelitian dengan tidak perlu atau wajib memerlukan kedatangan langsung dari sumber data. Kemudian dari yang kedua dari Bima Walgito, menurutnya definisi kuesioner adalah daftar pertanyaan dalam penelitian yang diharuskan untuk dijawab oleh responden atau informan. Nah, adapun jenis-jenis kuesioner. Nah, jenis-jenis kuesioner ini ada 3. Yang pertama adalah kuesioner terbuka. Adalah merupakan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden, namun pertanyaannya itu atau jawabannya itu berbentuk karangan atau esai. Jadi sebagai contoh, apakah Anda mendapatkan fasilitas perpustakaan yang ada di sekolah? Nah, kita itu jawabannya itu bisa kita cantumkan gitu. Jadi kita bebas memberikan jawaban apa aja di situ. Kemudian kuesioner tertutup merupakan daftar-daftar pertanyaan yang jawabannya itu udah ditentukan dari awal. Misalnya gini, apakah Anda sering belanja ke toko ini? Jawabannya itu iya atau tidak. Contohnya seperti itu. Nanti kita tinggal memberikan checklist pada jawaban yang kita anggap sesuai dengan kita. Kemudian di kuesioner terbuka, di kuesioner tertutup itu ada juga yang berbentuk 3 atau lebih jawaban. Misalnya gini, apakah Anda puas dengan pelayanan toko kami? Jawabannya puas, kurang puas, sangat puas, dan lain sebagainya. Jadi itu lebih dari 3 pilihan jawaban. Nah, yang ketiga itu ada kuesioner campuran. Jadi kuesioner campuran itu kuesioner campuran antara tertutup dan terbuka. Contohnya gini, apakah Anda merasa senang setelah belanja di toko kami? Jawabannya tuh dicampur. Jadi iya, alasannya apa? Jadi kita menceklis iya tapi harus memberikan alasan gitu, atau tidak, alasannya apa. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan kuesioner antara lain, yang pertama kelebihan kuesioner itu tidak memerlukan kehadiran responden. Jadi responden di mana aja bisa kita jangkau dengan kuesioner ini gitu. Kenapa? Karena kuesioner itu menggunakan teks, bisa menggunakan Google Form yang jawabannya itu kan berbentuk tulisan, jadi bisa di mana saja atau fleksibel gitu. Yang selanjutnya itu dapat dibuat anonim atau tanpa nama. Jadi si responden ini tidak usah malu bila mana dia malu memberikan keterangan nama, ya tinggal dikosongkan aja. Adapun kekurangan kuesioner itu ya memerlukan banyak masa atau banyak responden. Baik, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.